Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang menyembah Tuhan dengan hati yang rindu akan hadirat-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai mesbah doa pada saat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh melayani Tuhan di mesbah doa, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu bersama-sama dengan umat-Mu. Kami rindu mengalami Tuhan. Nyatakanlah kasih kemuliaan Tuhan atas semua kami yang mengambil bagian di mesbah doa pada saat ini. Sama seperti di surga ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama naikkan pujian.
sembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak. Amin Tuhan, Kau yang layak. Haleluya, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Glorify Thy name in all the earth. Glorify Thy name in all the earth. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu, Yesus. Segala kemuliaan hanya padamu, sebab semua berasal darimu, ya Tuhan. Hinayana Masando, Hinayana Masande, Hinayana Masanda, Hinayana Mo, Hinayana Masande, Hinayana Mo. Biarlah semua yang bernafas datang menyembahmu, meninggikan namamu, mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan atas hidup mereka. Ora basakara la barata kara la basande, ora takara la basande, etakara la bara la basekara la masando.
Biarlah kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Oh, biar ada semangat yang baru, ada harapan yang baru di dalam-Mu Yesus. Bangkit, hidup dan bergerak hari ini atas umat-Mu. Sembah dan puji-Mu kita tahu ya Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Nui tatamu, sembah dan puji Nui tatamu, sembah dan puji Nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Nui tatamu, sembah dan puji Nui tatamu, sembah dan puji Nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Nui tatamu, sembah dan puji Nui tatamu, sembah dan puji Nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Namun Engkau berkenan ya Tuhan, melimpahkan kuasa-Mu, melimpahkan pengurapan-Mu, melimpahkan kekuatan-Mu ya Tuhan, kepada setiap umat-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biar setiap kami yang haus, setiap kami yang perlu kekuatan, perlu pertolongan, perlu anugerah dari Tuhan, saat ini kami boleh
berjumpa dengan Tuhan. Dan di atas mezbah ini Tuhan, kami bawa dan taruhkan hidup kami. Supaya kami boleh menjumpai Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Dan kami mendapatkan kekuatan pada waktunya, mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Sebab Engkau Allah yang baik. Mari Tuhan urapi, hamba-Mu urapi setiap kami. Supaya firman-Mu saat ini menguatkan hidup kami. Memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Dan kami tidak akan gentar. Kami tidak akan menyerah. Kami akan tetap tegar di masa-masa yang sukar. Mari Allah Roh Kudus, Engkau juga singkapkan mata hati kami. Supaya kami melihat kebenaran firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom saudara. Berjumpa kembali di dalam mezbah hari ini. Bagaimana kabar saudara? Saudara nanti boleh sambil chat di chat saudara. Nanti akan ada tim yang berbalasan gitu ya. Bahkan kalau saudara perlu didoakan, saudara boleh chat supaya ada tim yang membantu mendoakan saudara. Karena hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang di dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Dan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Dan saudara tahu, inilah yang sedang terjadi hari-hari ini. Oleh karena itu renungan kita pada saat ini berjudul tetap tegar di masa yang sukar. Amin saudara. Masa-masa yang sukar ini sudah dituliskan jauh sebelum waktu sekarang ini. Hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul sudah mengetahui melalui firman Tuhan hari ini kita membaca. Pewahyuan melalui Roh Kudus bahwa memang akan ada masa yang sukar di hari-hari yang terakhir. Apakah saudara mengalami masa-masa yang sukar juga? Saudara, hari ini di berbagai belahan bumi masih terjadi peperangan. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan seperti dinubuatkan dalam firman Tuhan. Perang yang satu belum selesai, perang yang lain menyusul. Terjadi situasi geopolitik yang berubah, kondisi ekonomi yang tidak menentu. Bahkan dolar sedang melejit naik. Suasana sedang tidak baik-baik saja. Masa-masa yang sukar kita alami, kadang ada yang mengalami keluarganya ada dalam pergumulan karena kondisi ekonomi yang tidak baik. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mulai mengurangi karyawan. Ada juga yang bahkan sampai depresi, sakit. Dan kita tahu ini masa-masa yang memang sukar bagi kita semua. Kalau misalnya dolar naik, BBM naik, maka saudara dan saya juga akan mengalami. Itulah mengapa saudara dan saya perlu tetap tegar di masa-masa yang sukar ini. Tuliskan di chat saudara, tetap tegar di masa yang sukar. Amin. Karena nggak ada pilihan lain saudara. Saudara, di masa-masa yang sukar ini ketika semua mengalami, bahkan sekarang mulai terjadi penyingkapan, ada UAP ya, atau kalau dulu dibilang UFO atau alien gitu ya.
itu sudah membuat kita semakin confused, semakin bingung, semakin gelisah. Karena di balik kondisi yang tidak menentu, peperangan belum selesai, sudah ada kabar-kabar yang lain. Belum lagi misalnya nanti ada kenaikan harga-harga. Semuanya itu membuat masa-masa yang sukar ini sepertinya masih berjilid-jilid. Dan memang firman Tuhan katakan akan datang masa-masa yang sukar di hari-hari yang terakhir. Nah, hari-hari yang kita miliki hari ini termasuk di antara hari-hari yang terakhir itu. Kalau saudara mengalami masa yang sukar, saudara tidak sendiri. Kalau saudara mengalami masa-masa yang sukar, saudara punya orang-orang lain yang mengalami hal yang sama. Tetapi ada pilihan bagi saudara. Apakah saudara tetap tegar di masa yang sukar, atau saudara malah tepar, jatuh, tertelungkup, tidak bangkit kembali. Chat di situ katakan, pilih tegar atau tepar. Saya berdoa saudara semua adalah orang-orang yang tegar. Orang-orang yang sanggup menjalani, bahkan mengatasi masa-masa yang sukar itu. Nah saudara, supaya kita bisa melewati masa-masa yang sukar ini dan tetap tegar sampai akhir, maka kita perlu ambil langkah-langkah tertentu supaya kondisi kita aman, terkendali sampai akhir. Karena di masa-masa yang sukar ini, kecenderungannya adalah manusia itu akan mencintai diri sendiri. Ego itu akan naik. Bukan hanya dolar yang naik, ego ikut naik. Orang mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang, menyombongkan diri. Kalau saudara lihat di Instagram, di sosial media yang lain-lain juga, bagaimana mereka orang-orang lebih banyak memperlihatkan keberhasilan, memperlihatkan hal-hal yang baik. Yang mungkin bagi orang lain, kok dia bisa ya? Ya ada yang flexing gitu ya. Tetapi kita nggak tahu bagaimana prosesnya sehingga dia bisa sampai di situ. Kita taunya hanya ketika dia sudah menikmati. Oleh karena itu, lebih baik kita menjadi orang-orang yang sabar dengan prosesnya Tuhan. Tetap tegar. Supaya di masa-masa ini, masa-masa sosial media yang gencar ini, kita tetap punya pegangan. Dan sampai seperti firman Tuhan katakan, mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Banyak sekali media sosial itu bukan untuk memberitakan kabar baik, justru memberitakan kabar yang tidak baik. Karena itu yang lebih mudah viral. Dan mereka menjadi pemfitnah. Gosip dan sebagainya lebih mudah tersebar. Saya berdoa, saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang tanggap. Kita adalah orang yang bijak menggunakan media sosial. Beberapa waktu lalu saya ambil keputusan, saudara, untuk detox sosial media. Saya belajar gitu ya. Sosial media itu memberikan informasi banyak karena banyak pilihan. Sehingga terlalu banyak informasi membuat kita bisa khawatir, bisa mendapatkan hal-hal yang kurang baik. Karena begitu cepat sesuatu itu viral. Akhirnya sosial media detox, dan itu berjalannya waktu, akhirnya saya bisa membiasakan diri. Kalau saudara lihat di Instagram saya nggak pernah terisi selama 1 tahun lebih, mungkin 1,5 tahun. Saya lebih fokus kepada anak-anak saya, bagaimana mereka, generasi-generasi yang baru ini, menggunakan media sosial. Saya lihat anak-anak saya menggunakan TikTok, menggunakan sosial media yang lain, ya sekedar untuk fun begitu ya. Tetapi saya harus menjagai mereka supaya tidak jatuh ke dalam hal yang negatif. Karena itu saya mendetoks diri saya sendiri, dan mungkin nanti baru aktif kembali setelah sekian waktu lamanya. Tapi untuk tujuan tertentu ya. Untuk memberitakan firman, untuk hal-hal yang positif. Tapi ternyata bisa loh. Detox itu, sosial media,
Saudara tinggal komitmen saja. Mau berapa lama? Detox, tidak menggunakan sosial media, tidak posting, tidak gatal tangannya, dan ternyata bisa. Karena kecenderungannya adalah di masa-masa akhir ini orang mencintai diri sendiri, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Itu semua berbahaya. Oleh karena itu nomor satu, supaya saudara dan saya tetap tegar di masa yang sukar, saudara harus mengalihkan fokus. Nomor satu, alihkan fokus kita. Memang benar, ada masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit di sekitar kita. Kita melihat peperangan belum selesai. Ada kondisi ekonomi, bahkan secara global, tidak baik-baik saja. Tetapi kalau fokus saudara dan saya kepada masalah, maka kita mulai kehilangan kuasa Tuhan yang besar. Saudara, kalau saudara suka fotografi atau media gitu ya, saudara akan mengerti bahwa ketika sesuatu itu fokus, itu akan menjadi lebih jelas. Kalau fokus itu berubah, beralih gitu ya, maka yang tadinya difokuskan itu ketika dipindah dia akan menjadi sesuatu yang blur, sesuatu yang samar-samar. Kebetulan saya juga hobi foto-foto gitu ya. Kalau kita main kamera DSLR gitu, kita merubah fokus, itu akan melihat sesuatu lebih jelas hal yang kita fokuskan. Hal yang kita tinggalkan tadi menjadi blur, menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, rubah fokus kita bukan kepada masalah. Fokus kita bukan kepada keadaan. Firman Tuhan katakan demikian dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi saudara, kita pergi kepada Tuhan sebagai fokus kita, jangan fokus kepada masalah kita. Fokuslah kepada Tuhan yang memberi berkat, sumber berkat, jangan hanya kepada berkatnya. Perubahan fokus ini akan membuat blur masalah saudara. Masalah memang ada, masih ada. Tetapi ketika saudara fokus kepada Tuhan, masalah itu tidak lagi menjadi fokus bagi saudara. Ada keuntungan ketika kita fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan, dan Dia menjadi penolong di dalam kesesakan. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, Tuhan berjanji begini, Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ada janji Tuhan di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sesak ini, saudara dan saya pegang janji firman Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Perbanyak untuk berdoa, mesbah doa, rumah doa, dan berdoa di tempat-tempat di mana saudara bisa berdoa. Karena fokus saudara adalah kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan saudara. Amin. Nah Tuhan itu mau, bahkan Tuhan memberikan janjinya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Orang lebih banyak mengeluh di Facebook, di Instagram, di sosial media yang lain, di TikTok. Coba tanya kepada saudara-saudara di situ. Dia mainnya di Facebook, apa di IG, atau di TikTok. Yang jelas Tuhan tidak main Facebook. Tuhan tidak main TikTok. Tuhan tidak main Instagram. Tuhan rindu bersekutu dengan saudara.
Tuhan rindu supaya saudara datang kepada Tuhan dan Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Nah, ini bagian saudara. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada pertolongan Tuhan. Ketika saudara menantikan Tuhan, fokusnya jangan masalah. Tapi fokusnya kepada Tuhan, sumber pengharapan. Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menyelesaikan masalah saudara. Saudara, kalau fokus kepada masalah, ketika di dalam satu penelitian 2 ekor tikus dimasukkan di satu ruangan yang gelap, dan di situ dia hanya berlari dan berlari, berputar-putar gitu ya. Tidak ada makanan. Dan dia hanya berputar-putar, lari-lari, mencari jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Tikus yang satu kegelapan dan dia tidak melihat apa-apa. Tikus yang kedua gelap tetapi ada secercah cahaya. Nah, di dalam penelitian tersebut, tikus yang melihat adanya cahaya, dia lebih bisa survive. Lebih bisa untuk mempertahankan hidupnya. Karena dia tahu, dia yakin ada jalan keluar. Nah, saudara tanya baik-baik sebelahnya. Chat gitu ya. Kamu tikus yang mana? Tikus yang menyerah atau tikus yang masih punya harapan untuk hidup? Saudara, kita seringkali melakukan eksperimen dengan tikus, dengan mamalia yang lain karena mereka mirip, ada kemiripannya dengan manusia. Saudara dan saya ketika memiliki pengharapan, memiliki semangat yang baru, pengharapan yang baru, maka hidupmu akan lebih survive. Saudara akan lebih bisa mengatasi masalah dan tetap tegar di masa-masa yang sukar. Saudara, ketika saudara mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu berarti saudara tidak mengandalkan diri sendiri. Kekuatan kita terbatas, yes. Kekuatan Tuhanlah yang tidak terbatas. Saudara, seringkali Tuhan itu membawa fokus kita untuk kembali kepadanya. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang menarik. Ada 2 orang teman sedang bekerja bersama-sama. Mereka ini kawan sekerja, tukang bangunan. Yang satu sedang pasang genteng di atas, yang satu sedang mengambilkan genteng itu untuk kawannya. Jadi di waktu-waktu yang tepat dia harus ambilkan genteng, lempar ke atas, tangkap, pasang. Demikian, ini tukang zaman dulu gitu ya. Masih manual. Nah, ketika mereka sedang bekerja sama, yang di atas ini menunggu, kok nggak ada genteng dari bawah. Akhirnya, dia coba jatuhkan uang, koin. Koin dijatuhkan, diambil sama temennya. Dan dia nggak nengok ke atas. Mungkin di bawah bilang, lumayan. Dapat koin. Temannya di atas bingung. Jatuhkan lagi, ada berapa ya? Ada uang lagi, jatuhkan. Yang lebih besar. Dan teman yang di bawah, dia ambil lagi. Dia nggak lihat ke atas. Lumayan nih berkatnya. Dia kantongin lagi. Lama-lama temannya yang di atas kesel. Dia ambil kerikil, dia jatuhkan, dia lempar kena kepalanya. Ketika kena kepalanya, temannya di bawah nengok ke atas. Dia lupa bahwa temannya di atas sedang menunggu.
Jadi seringkali Tuhan juga membuat kita beralih fokusnya dari berkat kepada Allah sumber berkat. Ketika Tuhan itu sebagai kawan sekerja kita, Dia sedang melakukan visinya, misinya di dunia ini. Dia bahkan datang ke dunia, rela mati, menderita, disalibkan. Itu untuk keselamatan seluruh manusia. Dan Dia sedang mengerjakan visi itu. Oleh karena itu tahun ini kita juga mengerjakan hal yang sama. The Year of Great Commission. Supaya sama-sama kita itu sebagai kawan sekerja Allah bukan fokus kepada berkat. Tetapi kita mengerjakan bagian kita sehingga sebagai kawan sekerja Allah kita menggenapi panggilan Tuhan. Mungkin talentanya berbeda, karunia-Nya berbeda, keahliannya berbeda. Tapi itulah yang perlu kita lakukan. Ambil bagian saudara, jangan fokus kepada masalah. Seringkali Tuhan izinkan supaya kita nengok ke atas. Oh, ada Tuhan yang bisa memberikan pertolongan yang baru. Amin. Tulis chat di situ, jangan fokus kepada masalah. Nah, yang kedua, ketika saudara sudah fokusnya berubah, beralih kepada Tuhan, ini waktunya untuk andalkan Tuhan sepenuhnya. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan lagi kita mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika Tuhan sudah menolong saudara, saudara andalkan Tuhan. Ketika saudara sudah mendapatkan fokus kepada Tuhan, udahlah, percaya saja. Tulis percaya saja. Just believe. Firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak takut datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Masih senada dengan ayat yang kita baca di awal tadi, ayat pembuka. Bahwa masa yang sukar, tahun-tahun yang kering, itu menuju kepada hal yang sama. Tetapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka saudara akan diberkati ketika mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Kalau saudara ambil bagian dalam rencana Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara saudara. Saudara, saya ingat ketika satu kali saya itu mendapatkan beberapa impresi bahwa Tuhan itu memang mengarahkan saya untuk melayani bidang khusus. Pada waktu itu Tuhan tuh tunjukkan ada beberapa orang yang minta didoakan. Saya secara spesifik bukan pendoa, tetapi memang kita semua sebagai hamba Tuhan memang harus berdoa gitu ya. Tetapi ini orang datang ke rumah dan dia minta dukungan doa. Ini orang datang beberapa kali datang gitu ya. Tetapi yang membuat saya kaget adalah ada impresi di dalam diri saya bahwa memang Tuhan panggil pelayanan di bagian itu. Ketika kita harus mendoakan orang-orang yang dalam kesusahan, dalam kesesakan. Dan saya melayani di bagian pastoral pada waktu itu, Tuhan juga tunjukkan memang harus mendoakan yang sakit, yang berbeban berat, yang ada dalam kedukaan, kita hiburkan juga. Dan secara khusus kita memang bergerak melayani mereka.
Ketika saya dan saudara bekerja bersama dengan Tuhan, menjadi kawan sekerja Allah, kita nggak lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mengejar hadirat Tuhan supaya termanifestasi dalam hidup kita. Sebab hadirat Tuhan itulah yang akan membawa kesembuhan, membawa berkat, membawa sukacita, dan membawa pemulihan dalam hidup kita. Nah, yang selanjutnya ketika saudara sudah tahu nih, kita ini bekerja bersama dengan Tuhan, maka jangan izinkan hati saudara ini untuk tawar hati. Tawar hati. Saudara tahu kenapa roti tawar itu lebih murah daripada roti yang lain? Karena roti tawar aslinya memang nggak ada rasanya, tawar gitu ya. Bahannya mungkin lebih sedikit juga. Kalau yang lain ada bumbu-bumbu, ada resep-resep yang lain. Ada toppingnya, ada isinya. Roti tawar lebih murah karena dia plain. Nah saudara, ketika saudara ini tawar hati, maka nilainya juga akan lebih rendah. Lebih sedikit. Karena itu firman Tuhan katakan Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sesak ini, saudara jangan tawar hati. Chat katakan jangan tawar hati. Saudara sudah tahu roti tawar lebih murah. Dia lebih kecil harganya dibanding yang lain. Kalau saudara tawar hati, kekuatanmu kecil. Karena itu tetaplah kuat, tetap strong. Mungkin ada pergumulan, ada masalah, ada sakit penyakit. Tapi izinkan kuasa Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Dan ketika itu terjadi, biar kita sama-sama itu berkata, tidak khawatir tentang apapun juga. Tetapi kita bisa menyatakan segala hal keinginan kita itu kepada Tuhan, kepada Allah dalam doa dan permohonan. Karena itu penting, mulai dari awal tadi kita berubah fokus. Dari masalah kepada Tuhan. Ketika sudah berjumpa dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Kita bukan andalkan kekuatan kita. Karena kita tahu Tuhan sumber kekuatan. Nyatakan keinginan saudara dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Itu akan membuat saudara lebih strong, lebih kuat. Amin. Jadi jangan bersungut-sungut. Ketika saudara lebih banyak mengeluh, bersungut-sungut, curhat, curcol. Bukan saja kepada orang-orang di sekitar saudara, bahkan sampai ke sosial media. Begitu cepat menyebar. Supaya seluruh dunia tahu bahwa engkau sedang susah. Nah, jangan lakukan seperti itu. Ketika engkau melakukan hal yang negatif, itu ada hormon yang akan merusak. Saudara, hormon kortisol itu akan membuat saudara, kondisi saudara akan semakin buruk. Saudara, lebih baik berdoa sambil mengucap syukur. Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Supaya saudara tidak larut dalam kesedihan. Yang terakhir, ketika saudara sudah berjuang nih, sudah mulai bangkit, sudah mulai ada kekuatan karena dari Tuhan. Seringkali kita juga perlu ditopang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti bara api, kalau dia sendiri lebih mudah padam. Maka saudara perlu bara api yang lebih banyak. Itu adalah komunitas.
Di dalam gereja kita dikenal care cell. Kalau saudara belum masuk ke dalam care cell, saudara cari care cell terdekat. Dari aplikasi WTC Apps saudara bisa mencari care cell di dekat wilayah saudara. Dan kalau tidak ketemu, bisa menghubungi hotline supaya disalurkan di tempat yang terdekat dengan saudara. Sebab firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang sendiri gitu ya, seorang diri, itu lebih rentan. Karena berdua lebih baik daripada seorang diri. Ini bukan ayat untuk pacaran. Jadi sorry saja untuk teman-teman yang belum punya pacar gitu ya. Jangan ambil ayat ini untuk cari pacar. Jadi berdua lebih baik daripada seorang diri itu, supaya saudara ada di dalam komunitas, supaya saudara menerima upah. Kalau dalam pengkhotbah itu supaya saudara tidak salah gitu ya, gagal paham. Kita lihat dalam pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan itu katakan demikian, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih lelah mereka. Ayat 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi sekali lagi ayat ini bukan tentang pacaran ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saling menopang, saling mendukung. Yang seorang jatuh, yang seorang mengangkat. Ya seorang jatuh, yang seorang mengangkat. Ini komunitas yang baik, komunitas yang sehat. Cari komunitas yang seperti itu. Jangan sekedar cari komunitas ya asal ngumpul. Tetapi ketika berkumpul, malah ada hal-hal yang negatif. Ada hal-hal yang membuat saudara imannya semakin jatuh. Jadi lebih baik cari komunitas yang saling mendukung, saling menopang. Supaya saudara semakin kuat, semakin tegar di masa-masa yang sukar. Model di dalam kisah para rasul ketika jemaat mula-mula mereka berkumpul seperti dalam kisah Rasul 2 ayat 42 dan 46, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta bergantian dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di situ ada model di mana gereja, orang percaya itu hidup di masyarakat, hidup di marketplace, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan berdoa. Ini ada ibadah-ibadah rumah, ada persekutuan doa. Dan mereka juga berkumpul di bait Allah. Itu seperti dua sayap Raja Wali ketika terbang gitu ya, itu harus seimbang. Nah saudara, ketika saudara hanya mengandalkan saudara berkumpul di bait Allah atau ke gereja, sayap yang satu tidak berfungsi. Supaya saudara tetap tegar, tetap kuat, maka kedua sayap ini harus berfungsi dengan baik. Saudara harus mempunyai komunitas yang baik, yang bertekun di dalam doa, sehati, sepikir, saling menolong. Saya berdoa saudara menjumpai teman-teman care cell yang baik. Menjumpai orang-orang di sekitar saudara yang saling mendukung, saling menopang. Supaya di masa-masa yang sukar ini, saudara tetap tegar. Saudara tidak gampang menyerah. Saudara tetap kuat sampai Tuhan membuat terobosan dalam hidup saudara. Mari kita
datang kepada Tuhan. Biar kekuatan Tuhan hadir dalam hidupmu. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang menopang hidup kami. Engkaulah yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kekuatan yang baru, buat semangat yang baru, buat hikmat yang baru yang Engkau curahkan ya Tuhan kepada anak-anak-Mu. Biar di masa-masa yang sukar ini Tuhan, kami beralih fokus kami dari masalah kepada Tuhan, dari berkat kepada sumber berkat. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan mesbah saat ini. Berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka,
keuangan mereka ya Tuhan. Sekalipun kondisi global sedang tidak baik-baik saja, kami semua sedang mengalami masa-masa yang sukar, tahun-tahun yang kering. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami tahu, yakin dan percaya, kami boleh naikkan segala keinginan kami, segala doa-doa kami, segala permohonan kami dengan ucapan syukur. Karena itu kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan yang sudah terjadi, untuk setiap berkat yang sudah tercurah, untuk setiap terobosan yang terjadi. Tuhan, jamah umat-Mu yang sedang sakit saat ini. Mereka yang sedang sakit, yang sedang terbaring, yang sedang depresi, yang sedang mengalami masalah-masalah yang berat, sakit yang berat, sakit kanker, sakit jantung, sakit anemia, bahkan sakit-sakit yang lain ya Tuhan. Selama itu bisa dibilang sakit penyakit, maka kami percaya ada nama di atas segala nama yang atasnya kami boleh percaya. Ada nama Yesus yang mengatasi sakit penyakit kami, yang sanggup untuk menyembuhkan. Sebab oleh pilur-pilur Yesus kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Jamah dan sembuhkan setiap yang sakit. Mereka juga yang dalam pergumulan, yang dalam masalah keluarga ya Tuhan, dalam masalah ekonomi, dalam masalah hubungan satu sama lain Tuhan. Rekatkan kembali, unity kembali, keluarga yang terpecah mulai kembali ya Tuhan, ada dalam kesatuan, supaya berkat Tuhan dicurahkan, supaya berkat Tuhan dilimpahkan sesuai dengan janji-Mu. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kami juga berdoa mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang bisnis. Engkau berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, usaha mereka. Sekalipun di masa-masa yang kering, masa-masa yang sukar, tetapi ketika kami andalkan Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan membuat pintu-pintu yang terbuka, yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Berkati umat-Mu ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan jalan, mendapatkan terobosan, mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Biar firman ini mengingatkan kami kembali. Kami tetap tegar di masa-masa yang sukar. Dan kami akan kembali kepada aktivitas kami. Kami kembali kepada pekerjaan. Kami kembali kepada bisnis. Kami kembali ya Tuhan kepada usaha yang kami lakukan. Dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, hikmat yang baru yang datangnya dari Tuhan. Sebagai sumber kekuatan kami, sumber berkat kami. Mari umat Tuhan angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Biar berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, sudah selesai mezbah hari ini, tetapi kita akan berjumpa kembali pada minggu-minggu yang akan datang. Oleh karena itu tetap tegar di masa-masa yang sukar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.